saya akan membahas tentang bagaimana cara orang tua dalam menyikapi masa pubertas pada anak. Masa pubertas itu sendiri adalah kondisi di mana adanya perubahan tentang fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual pada anak. Nah, masa puber itu banyak mengalami perubahan tidak hanya pada anak tetapi juga pada orang tua, termasuk juga hubungan anak dan orang tua. Nah, di sini masa ini tuh adalah step awal anak untuk mengetahui informasi tentang yang sebelumnya belum pernah ia dengar. Terus banyak juga orang tua yang mungkin merasa bingung bagaimana cara mendukung anak dalam melewati fase-fase yang sedang dialaminya. Nah, bagaimana caranya orang tua dalam memberikan pengertian tentang bagaimana perubahan fisik, psikis, dan emosional yang mungkin ditimbulkan karena di dalam fase ini. Para orang tua jangan takut. Banyak hal yang dapat orang tua lakukan untuk membantu anak dalam melewati masa-masa yang sedang dialaminya. Nah, salah satunya itu adalah meyakinkannya bahwa setiap anak di dunia akan merasakan apa yang sedang anak Anda rasakan. Bahkan kita sendiri gitu. Nah, beberapa anak itu butuh berjuang dalam melewati fase-fase fase-fase pubertas ini. Tetapi juga ada sebagian anak yang melewati fase-fase pubertas ini tanpa rasa khawatir. Nah, biasanya di anak-anak yang berjuang dalam fase-fase pubertas ini itu tidak mendapatkan dukungan yang penuh dari mungkin keluarganya atau mungkin lingkungan sosialnya. Pubertas ini sendiri itu juga bisa menjadi menarik bagi orang tua atau mungkin hal yang istimewa karena di sini orang tua itu sebagai panutan sang anak. Jadi disinilah bagaimana cara orang tua menghilangkan jarak antara orang tua dan anak yang sebelumnya mungkin ada. Nah, mulailah percakapan dengan anak tentang masa pubertas ini. Mungkin ini tidak selalu mudah untuk diperbincangkan, namun kita bisa berdiskusi dengan baik, dengan santai agar anak juga tidak merasa risih. Nah, yang pertama itu orang tua bisa menjadi sebagai teman. Dokter kandungan dari Loyola University Health System di Maywood 3, Dr. Aqua Afri, mengatakan kebanyakan anak remaja di masa pubertas itu tanpa pengetahuan yang cukup. Nah, pubertas itu kan umumnya terjadi pada umur 8-9 tahun dan berakhir di umur 15 sampai 16 tahun. Di sini mungkin pada wanita di umur 8-9 tahun itu mulai tumbuhnya ada bulu-bulu halus di sekitar ketiak atau organ intim. Pada umur 12 tahun mengalami masa menstruasi pertama. Dan untuk laki-laki terjadinya mimpi basah, mungkin jakun atau mungkin kumis yang mulai tumbuh tipis-tipis. Anggaplah anak layaknya seorang teman. Bangun kedekatan dengan anak sehingga anak merasa ada yang mendampingi di fase-fase pertumbuhannya ini. Sering mengajak diskusi atau mengobrol ringan juga bisa menghilangkan jarak antara orang tua dan anak. Orang tua sebagai pendidik. Orang tua sebagai pendidik dilansir dari buku The Danger Habit in Parenting 2005 karya Carl Samuel. Orang tua harus lebih terbuka baik dalam memahami masa puber dalam anak dan setiap informasi tentang pubertas pada anak. Di sini orang tua di sini orang tua, tidak semua orang tua tahu tentang tren atau era zaman sekarang. Jadi orang tua harus mencari informasi sebanyak-banyaknya agar ia bisa memberikan informasi dan menjelaskan secara tepat dan benar, sehingga kita tidak perlu khawatir juga anak akan mencari informasi dari luar yang belum tentu
yang belum tentu benar kebenarannya. Nah, di sini orang tua juga jangan risih, dan kita bisa mendidik anak itu dengan pelan-pelan. Jangan sering marah, jangan marah tanpa alasan, karena anak juga tidak akan mendengarkan. Mereka justru pada fase-fase ini emosional anak itu berada di atas. Orang tua seharusnya jangan marah tanpa alasan yang jelas. Dibanding dengan marah, orang tua bisa mengajak anak berdiskusi dan menjelaskan tentang apa yang benar dan apa yang salah secara pelan, sehingga anak juga bisa berpikir dengan pikirannya sendiri. Dan jika ia mengalami sesuatu yang mungkin sama di kedepannya, dia akan berpikir tentang apakah itu benar, apakah itu salah, itu berdasarkan diri dia. Jadi lebih nyangkut lebih lama gitu. Bukan dimarahin terus dia merasa memberontak, kenapa kok nggak boleh kayak gitu, dibanding kayak gitu lebih baik orang tua berdiskusi dan membiarkan anak memutuskan apa yang baik untuk dia dan apa yang tidak baik untuk dia. Nah, yang terakhir adalah orang tua yang aktif. Orang tua jangan malu untuk bertanya, dan jangan juga menunggu untuk bertanya. Jika anak menginjak umur 10 tahun belum bertanya, maka kemungkinan anak itu malu untuk memulai pembicaraan tentang masa pubertas, karena ya anak juga memikirkan kerisihan pada orang tua. Nah, mulailah bicarakan isu pubertas itu di umur anak yang beranjak dari 9 tahun beranjak ke 10 tahun. Karena masing-masing anak itu unik dan memiliki karakteristiknya masing-masing. Di situ bagaimana cara kita bisa memikirkan tentang penanganan yang baik dan benar untuk sang anak. Orang tua juga bisa sharing tentang pengalamannya dalam menghadapi masa pubertasnya dulu. Misalnya dalam pertama kali menstruasi, atau untuk laki-laki mimpi basah. Jadi anak juga dapat belajar dari orang tua. Jadi anak juga merasa tidak sendiri begitu. Nah, masa pubertas menjadi masalah utama bagi orang tua karena orang tua bertanggung jawab penuh dengan terhadap persiapan anak dalam menghadapi masa pubertas ini. Jangan sampai anak-anak tidak siap dan tidak memiliki informasi yang cukup untuk di kedepannya. Nah, mungkin begitu saja dari saya tentang pembahasan ini. Mohon maaf jika banyak kata yang salah atau mungkin tidak bisa dimengerti. Semoga dapat diterima oleh teman-teman sekalian. Saya Amira Nabilah Derajat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.